services. Both to customers and share Ini terjun kami sekarang ada di dalam ruang tunggu di bandara salah satu bandara, salah satu ruangan ya, lihat ini di Istanbul ya, Turki ya. Ini Oma sedang duduk menunggu teman-teman yang lagi pada belanja di lobi atau di tempat belanja di mall di Istanbul, Turki ya. Ini Oma duduk bukan sama-sama teman-teman yang dari Papua, tapi ini dari teman-teman dari Afrika, maybe Amerika. Kami minta katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini istilah kuasa Tuhan dalam perjalanan. Kami terbuka musibah Tuhan. Kami melihat Tuhan tempat di mana Tuhan Engkau mengungsi, posisi bayi. Tuhan siapkan hati kami, siapkan kami. Kami serahkan keluarga kami tinggalkan di Indonesia Tuhan. Untuk mereka berada. Kuasai mereka Tuhan supaya bisa bercita-cita. Dan Tuhan, usaha kami, karir kami Tuhan. Engkau berkarya Yesus. Aku berkarya dan berkarya. Aset kami Tuhan yang bergerak tanah air Tuhan. Kami tolongkan juga saudara-saudara pencurian, perampokan, yang mengganggu aset kami yang bergerak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami suka damai sejahtera. Kami melangkah kasih Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Di Kairo, di negara Mesir, kita akan memulai perjalanan iman kita, perjalanan ziarah ini untuk napak tilas bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, mulai dari Mesir ini menuju tanah perjanjian, ya. Jadi perjalanan akan dimulai, kita akan bermalam satu malam di Kairo, dan nanti besok malam kita sudah tiba di Gunung Sinai atau Saint Catherine untuk satu malam. Lalu lusa, kalau Tuhan berkenan, kita sudah masuk tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Amin. Sudah siap masuk pada perjanjian? Siap. Ya, oke. Saya kenalkan guide kita hari ini, ya, Rihem. Dia ini seorang Kristen, Bapak Ibu, ya, seorang Kristen Koptik atau Kristen Mesir, ya. Nanti saya jelaskan apa itu. It's the church where the Holy Family stayed for a while. And we are going to see the first synagogue in Egypt, the synagogue of Ben Ezra, the place where most probably Moses was found. Iya Bapak Ibu, Rihem memperkenalkan dirinya sekali lagi, namanya Rihem, katanya orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi kita harus mengerti pada asal muasalnya iman Kristen ini yang dibawa oleh murid-murid Yesus, mereka semua cerita tentang kebangkitan Kristus. Itu adalah isi berita atau pokok beritanya. Dan kita tahu bahwa embrio dari komunitas Kristen awal, ya, yang akhirnya mereka sebut orang yang makan ekstasi itu, itu keluar, stasi itu keberadaan, keluar dari keberadaan gitu Bapak Ibu, ya. Itu untuk pengetahuan Bapak Ibu aja. Jadi kalau eklesia itu laktos, eklesia lewat bahasa Spanyol itu adalah iglesia, sepadan. Lalu lewat bahasa Portugis itu igreja. Makanya di Indonesia disebut kita itu pengikut Kristus, kelompoknya itu disebut gereja Bapak Ibu. Itu asal muasal katanya, ya. Jadi Bapak Ibu mengerti dari situ. Dari eklesia, iglesia, igreja, jadi gereja deh Bapak Ibu gitu, ya. Nah, yang setelah Yesus naik ke surga, maka para rasul menyebarkan beda dengan kita. Kita justru karena ditekan, tapi kita membawa ajaran keselamatan secara sejati, justru kita yang menjadi paling besar sekarang, paling banyak pengikutnya di seluruh dunia yang mengikut Yesus. Nah, itulah mengenai penyebaran Kristen. Kita tahu dari semua murid Yesus, semuanya mati martir, hanya satu yang mati tua. Ada yang tahu siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu siapa murid Yesus yang mati tua? Yohanes, ya? Ya, walaupun Yohanes sempat digoreng, katanya Yohanes itu sempat digoreng di kota Roma, dibakar dengan api, tapi Tuhan masih memakai lebih jauh Yohanes, sehingga Yohanes baru mati tua di Pulau Patmos setelah dia menulis kitab Wahyu untuk penglihatannya akan masa depan gitu, ya. Nah, jadi semua murid Yesus yang paling menderita salah satunya adalah Paulus. Paulus itu murid Yesus yang
tidak memegang jemaat lokal, tapi dia yang menyebar kemana-mana, berpindah-pindah. Dia yang ditangkap paling lama, disiksa paling lama, dan akhirnya dibawa ke Roma, dipenggal di sana. Paling menderita Paulus. Tapi Paulus adalah murid Yesus yang paling hebat, sekalipun sejaman dengan Yesus, tidak ketemu Yesus tatap muka secara langsung, tapi ketemu dalam wujud ilahi Yesus, di mana Paulus yang dulu namanya Saulus dalam Kisah Para Rasul itu, dalam perjalanan mengejar orang Kristen ke Damaskus, melihat Yesus lalu bertobat, berubah nama menjadi Paulus. Lalu Paulus yang seorang Farisi, dia justru menjadi seorang guru yang sangat hebat, karena dia banyak justru yang mengajarkan secara teologis ya. Dia menulis 13 surat dalam Kitab Perjanjian Baru kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil dan Yunani dan daerah-daerah lainnya. Nah, yang membawa itu ujungnya ke Laut Tengah dari Sungai Nil di Mesir, itu panjangnya 8.000 km. Jadi sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Kalau sungai terlebar di dunia adalah sungai itu apa yang di Amerika sana, Bapak Ibu? Amazon ya. Kira Sungai Jeneberang. Bisa pendeta loh. Iya, di luar itu sejuk, Bapak Ibu. Mesir nggak sedingin di Istanbul tadi ya. Di Istanbulnya dingin sekali, Bapak Ibu. Mesir ini iklimnya lebih sedikit hangat karena daerahnya nanti pintu dibukain, terus nanti ada yang kalau wastafel mau cuci tangan dibukain, tisu diambilin. Tentunya itu keramat tamahan mereka, tapi mereka mengharapkan tip juga dari Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu memberi silahkan, kalaupun pas nggak ada nggak usah takut, jangan khawatir, ya udah biarin aja, bilang aja terima kasih gitu ya. Itu Kristen Mesir. Kalau orang Islam di sini nggak disebut Koptik, tapi dari sebutan asal daerah ini Koptik sebenarnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk gerejanya, mungkin Bapak Ibu jangan kaget melihatnya, karena itu adalah gereja ritual timur. Kalau kita mungkin di Indonesia jarang tahu mengenai gereja ortodoks, tapi ya kalau Bapak Ibu pernah dengar, seperti contohnya Roy Martin itu ortodoks ya. Ada beberapa komunitas ortodoks cukup besar juga di Indonesia sudah ada. Nah, kalau ciri khas dari orang Koptik, mereka selain dibaptis, mereka juga memberikan satu tanda yang tidak bisa hilang di badan mereka, yaitu mereka secara tradisi bikin tato di pergelangan tangan mereka. Nah, Rihem itu punya tato, tapi nggak terkecil sekali ya, kecil sekali karena sakit Bapak Ibu ditato. Tapi kalau sudah ditato memang nggak bisa hilang kan. Dan ini satu tanda di mana tanda itu dengan tanda. Mas, ini sekarang kita masuki area gereja Abu Sirga yang tertua di Mesir. Oke. Cukup ya? Depan. Ini Sgenil, kiri kanan Sgenil. Kawasan Kairo, apa kota di Mesir di kota Kairo, tumbuhan pertanian yang di kota Kairo. Di Sungai Nil Rivers. Sekali lagi sebagai penegasan, yang pertama tulis nama. Kami ada di ruangan pembuatan papirus. Then he's going to explain the most famous scenes, like what you can see all around, and this is the Christian one, and this is the very important one. Here, this is the map of Egypt, yeah, and it's the map of the spots where the Holy Family is staying for a while. They were coming from El Arish, Parma, from Bethlehem, El Arish, Parma, and this is where they stayed for a while in each place. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya cerita waktu di gereja Abu Sirga, bahwa keluarga Kudus waktu mereka datang dari Bethlehem ke arah sini, mereka kan tentunya nggak langsung sekali jalan, pasti banyak stop kan, istirahat. Nah, ini di peta ini digambarkan, ini peta Mesir, lalu di sini digambarkan di mana mereka berhenti, tempat-tempat itu ya. Nah, jadi contohnya mereka ambil dari satu batang ini menjadi kertas dengan ukuran yang ditentukan, contohnya. We have to remove the green part.
Lalu yang bagian hijaunya dikupas. This part is very tough. That's why Ini juga kuat bagian kulitnya, dibuat untuk sandal ataupun tikar ya. we use it for making baskets and boats and so. We use all the inner white part. Tapi untuk papirus sendiri hanya bagian daging dalamnya ya. We cut this part into thin slices. Lalu dipotong atau diiris tipis. Yeah. This part just contains some part of native sugar and water. Nah, bagian ini sebenarnya masih mudah patah karena banyak mengandung air dan gula ya. To get it useful and flexible, we have to put Jadi it in untuk the mengeluarkan gula dan airnya diperas seperti ini, microwave. Use the rolling pin and we dump it with water. diperas. So now it's become flexible. Jadi lebih fleksibel ya. We soak in normal water for 3 days to get this color. Lalu dimasukkan ke dalam air selama 3 hari untuk mendapatkan warna seperti ini. Kalau 6 hari lebih gelap lagi, jadi seperti ini warnanya. Makin gelap. The piece of garbage. Lalu di atas kain zaman dulu mereka anyam, ditaruh bertumpukan satu sama lain ya, Bapak Ibu pasti bisa melakukan ini seperti prakarya waktu kecil. Overlapping ya, saling menumpuk satu sama lain. To get combined together, we have to cover whole things, put it under the press Nah board. terus sampai banyak Bapak Ibu, setelah itu ditutup lagi dengan kain seperti ini, like this ya. Lalu seperti ini, lalu ditaruh lagi. Ada yang mau foto? Silakan. Okay. After that, Lalu setelah ini ditaruh di mesin press, di press lagi, ya. this one, yes. This after 6 days, that is also finished. Ya, jadi nanti gini Bapak Ibu ya, ini dibawa ke sini, This is made. begini, ya. Lalu dipres supaya airnya keluar. After 6 days, that is also finished paper. No chemicals, no glue. Nah, Stuck together naturally. See, look at it. nah kalau zaman dulu tentunya nggak press pakai batu Bapak Ibu ya. See? Nah setelah 6 hari jadi kertas begini Bapak Ibu. You can use in 6 hari kering, di press begini 6 hari kering. Sebuah kertas yang kuat ya, tahan ribuan tahun, kalau nggak dibakar sama dirobek tentunya. you can use any kind of colors, oil, water, any kind of things. Nah, di papirus ini bisa gunakan media cat macam-macam, cat minyak, cat air begitu ya. Jadi nggak pakai lem Bapak Ibu, nggak pakai lem, itu natural ya, alami. Nah dari kertas ini lalu dilukis macam-macam lukisan yang diinginkan. Tahan ribuan tahun. Ya. Yeah. You can get the size you want. Everything can make it the size.